Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Ramakumairah dan pada hari ini saya akan membahas mengenai metode branch and bound. Nah, yang dimana nantinya kita akan membahas suatu soal dan kita juga akan membahas bagaimana cara mengerjakannya. Nah, akan tetapi sebelum kita lanjut untuk membahas suatu soal tersebut, akan lebih baik kalau misalnya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai metode branch and bound yang akan kita gunakan nanti. Nah, algoritma branch and bound merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam praktik untuk memecahkan masalah pemrograman bilangan bulat baik murni maupun campuran. Digunakan sebagian besar software komersial dan pada dasarnya merupakan prosedur enumerasi yang efisien untuk memeriksa semua solusi layak yang mungkin. Nah, algoritma branch and bound ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu algoritma untuk ILP yang merupakan kepanjangan dari integer linear programming dan untuk BILP yang dimana artinya untuk binary integer linear programming. Nah, jadi untuk ini kita bahas terlebih dahulu mengenai integer linear programming. Nah, sebagai gambaran awal, misalkan diberikan suatu masalah pemrograman bilangan bulat sebagai berikut. Nah, maksimal Z sama dengan CX dengan pembatas AX sama dengan B, X lebih dari sama dengan 0, dan XJ bilangan bulat untuk J adalah anggota dari L, di mana L adalah himpunan variabel bilangan bulat. Nah, sebagai langkah pertamanya itu adalah memecahkan masalah ILP sebagai LP dengan mengabaikan pembatas bilangan bulat atau bounding. Nah, seperti yang kita lihat sebelumnya, yang pertamanya ada X di bilangan bulat untuk J anggota dari L. Nah, sekarang sudah kita hilangin terlebih dahulu. Nah, kemudian selanjutnya misalkan masalah LP dinyatakan sebagai LP-1 yang mempunyai nilai optimal dari fungsi tujuan Z1. Nah, jadinya akan menjadi seperti ini bentuknya. Dari sebelumnya seperti ini, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya, asumsikan bahwa solusi optimal dari LP-1 mengandung beberapa variabel bilangan bulat yang mempunyai nilai pecahan. Oleh karena itu, solusi optimal bilangan bulat untuk ILP belum diperoleh dan Z1 menjadi batas atas atau upper bound dari nilai maksimum Z untuk ILP. Nah, langkah selanjutnya adalah mempartisi daerah layak dari LP-1 dengan mencabangkan atau branching salah satu variabel bilangan bulat yang nilainya pecahan. Misalkan nih, variabel XJ dipilih untuk dicabangkan dengan nilai pecahan beta J dalam LP-1. Misalkan dibuat dua masalah pemrograman linear baru, LP-2 dan LP-3 dengan memasukkan masing-masing pembatas baru, yang dimana XJ kurang dari sama dengan beta dan XJ lebih dari sama dengan beta plus 1. Nah, bisa kita lihat contohnya di sini. Nah, ini untuk yang sebelah kiri adalah LP-2 dan sebelah kanan adalah LP-3. Nah, untuk LP-2 itu bedanya terletak di sini. Kalau LP-2 XJ-nya kurang dari sama dengan beta dan LP-3 yaitu XJ-nya lebih dari sama dengan beta plus 1. Nah, langkah selanjutnya memecahkan atau bounding LP-2 dan LP-3. Asumsikan solusi LP-2 dan LP-3 masih pecahan. Langkah berikutnya adalah memilih node atau masalah LP yang akan dicabangkan. Setelah masalah LP dipilih untuk dicabangkan lebih lanjut, langkah selanjutnya adalah memilih variabel bilangan bulat dengan nilai pecahan yang akan dicabangkan untuk membentuk dua masalah LP baru atau proses branching, memecahkan masalah LP yang baru atau proses bounding. Nah, jadi setelah kita membentuk dua masalah baru, kita memecahkan masalah LP yang baru. Nah, kemudian jika solusi bilangan bulat diperoleh dari suatu masalah LP, maka nilai Z-nya menjadi batas bawah atau lower bound dari nilai maksimum Z untuk masalah ILP. Nah, selanjutnya, proses branching and bounding berlanjut hingga semua node dalam kondisi fathomed. Nah, fathomed itu apa sih? Fathomed itu suatu node atau masalah LP yang dimana solusi optimal LP merupakan bilangan bulat,
atau masalah LP adalah tak layak, atau nilai optimal Z dari masalah LP tidak lebih baik daripada batas bawah atau lower bound saat ini. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, kita akan mencoba membahas mengenai suatu soal dan mencoba mengerjakan suatu soal tersebut, yang dimana suatu soal itu merupakan soal dari algoritma untuk YLP atau integer linear programming. Nah, jadi sekarang kita udah punya contoh soalnya, dan contoh soal ini merupakan contoh soal dari ILP atau integer linear programming. Nah, contoh soalnya itu maximize Z sama dengan 2x1 tambah 3x2, dan kita punya pembatas-pembatasnya itu ada 5x1 tambah 7x2 kurang dari sama dengan 35. Nah, kemudian ada juga 4x1 tambah 9x2 kurang dari sama dengan 36. Nah, x1 dan x2-nya ini lebih dari sama dengan 0 dan integer atau bilangan bulat. Nah, sekarang kita menentukan dari kedua persamaan ini mana persamaan yang bakalan kita gunain untuk tahap penyelesaian branch and bound-nya. Nah, kita abaikan dulu ini. Nah, sekarang di sini kita punya 05 sama 70. Nah, 05 sama 70 ini dari mana? 5-nya dari sini, ya 7-nya dari sini. Nah, ini X1, ini X2. Nah, terus yang ini juga berlaku sama untuk persamaan yang kedua, yaitu 04 sama 90. Yang ini 4-nya dari sini, 9-nya dari sini. Ini X1, ini X2. Nah, sekarang kita udah punya angka-angka ini. Sekarang kita buat grafik. Grafiknya 75, kita tarik garisnya. Terus 94 garisnya. Nah, kita udah nemu, dan sekarang kita arsir. Nah, sehingga dari grafik ini kita bisa tentuin kalau persamaan yang bakalan kita pakai itu adalah 5x1 tambah 7x2 kurang dari sama dengan 35. Nah, sekarang kita lanjut ke penyelesaian branch and bound-nya, LP-1. Nah, sekarang kita butuh nilai x1 sama nilai x2. Begitu pula juga dengan nilai x. Nah, sekarang gimana cara kita nyari nilai x1, x2 sama z-nya? Nah, kita bisa cari dengan cara seperti ini. 5x1 tambah 7x2 sama dengan 35. 4x1 tambah 9x2 sama dengan 36. Nah, ini kan nggak bisa nih kalau misalnya kayak gini. Nah, jadi gimana caranya salah satu dari ini kita hapus atau bisa kita coret. Nah, caranya kita bisa ini dikali 4, terus ini dikali 5. Nah, sehingga kita punya ini jangan min, sehingga kita punya min 20x1 tambah min 28x2 sama dengan min 120. Terus 20x1 tambah 45x2 sama dengan 180. Nah, sehingga kita bisa jumlahin, ini bisa kita coret, terus min 28 ditambah 45 min 17x2 sama dengan 120 ditambah 180 min 40. Nah, habis itu kita hitung x2, dia pindah ruas, min 40 min 17, min ketemu min, plus jadi 40/17.
Nah, yang ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Kita coba 10 bagi 17 itu 2, 34, 10 kurang 4, 6. Jadi kita punya di sini 26 per 17. Nah, X2-nya sekarang kita punya sama dengan, kita tulis ulang aja di sini. X2-nya kita udah punya 26 per 17. Nah, sekarang kita cari X1-nya. X1-nya dari mana? Nah, sekarang kan kita udah punya nilai X2. Nah, sekarang kita nyari X1 pakai persamaan 5X1 tambah 7X2 sama dengan 35. Nah, 5X1-nya ditambah 7 dikali, ini kan tadi 26 per 17, kita pakai yang ininya aja, 40 per 17. 40 per 17 sama dengan 35. 5X1 tambah 7 per 280 per 17 sama dengan 35. Terus 5X1 sama dengan 35 kurang 280 per 17 itu sama dengan 315 per 17. Nah, sehingga ini bisa disederhanakan lagi nggak? Bisa, tuh aja. Bukan per 17, per 85. Per 85 itu ini masih bisa disederhanain lagi. Disederhanain lagi menjadi 63 per 17. Nah, ini juga masih bisa disederhanain lagi menjadi 312 per 17. Nah, sekarang kita udah punya nilai X1 sama dengan 312 per 17. Sekarang tinggal kita cari nilai Z. Kan nilai Z itu dari soalnya udah ada ketentuannya 2X1 tambah 3X2, dan sekarang kita juga udah punya nilai X1 sama X2. Jadi langsung kita pakai aja. Dua dikali 63 per 17 ditambah 3 kali 40 per 17 sama dengan 126 per 17 ditambah 120 per 17, dan kita dapat 246 per 17. Nah, ini masih bisa disederhanain lagi. Nah, ini masih kita bisa sederhanain lagi menjadi 14 8 per 17. Oke. Nah, tadi kan kita udah punya nilai X1, X2 sama Z tuh. Nilai X1-nya sama dengan 312 per 17. Terus nilai X2-nya tuh sama dengan 26 per 17, dan Z-nya itu sama dengan 14 8 per 17. Nah, kita udah punya nilainya sebagai AP-1. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau cabangin itu kan kita perlu bilangan yang nilainya tuh pecahan, atau dia belum bilangan bulat. Nah, karena ini X1 dan X2-nya ini juga nilainya bilangan pecahan, jadi kita bisa pilih salah satunya. Pilih antara dari itu. Sekarang kita pilih aja X2. Kita pilih X2. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya masih ingat dari penjelasan sebelumnya, kalau misalnya yang ke kiri itu dia nilainya XJ kurang dari sama dengan beta. Kalau misalnya yang ke kanan dia itu XJ lebih dari sama dengan beta plus 1. Nah, karena kita pilih X2, itu kan dia nih 2 sekian. Nah, karena 2 sekian, jadi kita harus pilih yang sebelah kirinya. Kalau sebelah kirinya berarti dia
X-nya kurang dari sama dengan 2 karena dia ini 2 sekian kan. Nah terus untuk yang sebelah ini X2 ya. Nah untuk yang sebelah kanannya kita tulis X2 lebih dari sama dengan, nah ini beta plus 1, beta plus 1, betanya 2 tambah 1 berarti 3. Di sini LP min 2, LP min 3. Nah, jadi di sini kita cari solusi lagi. Nah, dengan perhitungan yang sama, dengan persamaan yang sama juga, kita bisa mendapat persamaan yang tadi yang 5x1 tambah 7x2 sama dengan 35. Kita pakai persamaan itu lagi untuk menghitung x1, x2 sama untuk menghitung jumlah dari z-nya. Nah, di situ kita bisa dapetin kalau nilai x1 itu sama dengan 41/5 dan x2-nya kan dari sini nih. X2 kurang dari sama dengan 2, berarti dia di sini 2. Nah, dari x1 yang sama x2 yang udah kita ketahui, kita bisa memperoleh nilai z itu sama dengan 14/2/5. Nah, bisa dilihat kan? Bisa. Nah, habis itu setelah kita memperoleh nilai LP-2, kita bisa hitung lagi yang bagian LP-3 ini. Nah, dengan persamaan yang sama juga, tapi X2-nya sekarang punya nilai 3. Dengan X2 yang punya nilainya 3, kita menggunakan persamaan tadi yang 5x1 tambah 7x2 sama dengan, kurang dari sama dengan 35, kita bisa memperoleh nilai X1-nya itu 21/4 dan X2-nya itu 3, seperti ini 3. Nah, dengan nilai X1 dan X2-nya yang udah kita punya, jadi kita bisa memperoleh nilai Z itu sama dengan 13/1/2. Nah, habis itu karena ini kan belum ada yang bilangan bulat nih, kita coba lanjut yang di LP-2. LP-2 itu kita pilih, karena tadi kan udah X2 nih. X2-nya udah bilangan bulat di sini. Jadi kita pilih X1. X1 kalau misalnya ke kiri, dia berarti X1-nya kurang dari sama dengan 4. Nah, kalau yang ke kanan, dia X1-nya lebih dari sama dengan 5. Kenapa? Karena dia beta plus 1. Jadi dia tadi kan betanya 4 terus tambah 1, jadi X1 lebih dari sama dengan 5. Terus di sini kan LP-2, ini LP-3, berarti di sini LP-4. Dan di sini LP-5. Nah, kita hitung lagi dengan cara yang sama sehingga kita bisa memperoleh nilai di sini kan dia X1-nya sama dengan 4. Nah, X2-nya kita bisa memperoleh dengan persamaan yang sama tadi, X2-nya sama dengan 2. Nah, karena kita udah dapat X1 sama dengan 4 dan X2-nya sama dengan 2, jadi kita juga bisa dapat Z sama dengan 14. Nah, dengan persamaan yang sama juga kita bisa hitung X1-nya kan tadi udah sama dengan 5 dari sini. Nah, terus X2-nya kita hitung pakai persamaan tadi yang 5x1 tambah 7x2 sama dengan 3, kurang dari sama dengan 35. Itu X2-nya kita bisa dapetin 1/3/7. Nah, dengan nilai X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 1/3/7, Z-nya kita bisa dapat 14/2/7. Nah, kita udah dapat nih. Kalau yang ini kan udah bilangan bulat, terus ini belum bilangan bulat. Nah, ini nggak perlu dilanjutin lagi. Kenapa? Karena cuma beda kurang dari 1. Nah, kalau misalnya bedanya kurang dari 1, kalau misalnya kita lanjutin lagi, nanti ya hasilnya juga nggak bakalan jauh beda. Nah, kita bisa langsung fathom yang ini aja. Nah, ini hasil akhirnya di sini. Sehingga kita bisa memperoleh dari yang ini itu Z sama dengan 14. Nah, jadi itu tadi contoh soal dan pembahasan dari algoritma branch and bound untuk ILP atau integer linear programming. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan dari contoh tersebut. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.